Wanita memecah mie instan menjadi dua bagian. Dia secara resmi mengajukan putus kepada pacarnya. Meskipun pacarnya berusaha keras untuk mempertahankan, namun dia pergi tanpa menoleh sedikit pun. Lalu masuk ke mobil mewah yang terparkir di luar pintu. Melihat pacarnya pergi bersama Direktur Zhao dengan bangga, Daxian terdiam dan terpaku di tempat, tidak bisa melupakan kejadian itu. Sementara di dalam mobil, melihat Yeonju yang sedikit sedih, Direktur Zhao sekali lagi mengulurkan tangan untuk menghibur. Kali ini Yeonju tetap tidak menghentikannya. Kemudian Direktur Zhao mengadakan pesta perpisahan untuknya, merayakan kembalinya ke lingkaran elit kaya. Sisi lain, Daxian yang kacau balau kembali ke toko serba ada untuk menggantikan ibunya. Ibunya yang tidak menyadari masih terus mendorong. Dia pergi bertanya tentang tanggal lahir Yeonju. Menghadapi ibunya yang terus berbicara tanpa henti, Daxian hanya bisa pura-pura tenang dan mengantarkannya pergi. Kemudian ia kembali ke kasir dengan perasaan tidak nyaman. Perasaan keputusasaan yang membuatnya sulit bernapas. Keesokan harinya, Ibu Yeonju mempromosikan putrinya menjadi eksekutif perusahaan. Dan istri konglomerat adalah pemegang saham terbesar kedua di perusahaan. Sehingga identitas Yeonju sebagai putri pemegang saham terungkap. Tidak pernah terpikir bahwa seorang kepala tim yang tidak mencolok bisa menyembunyikan begitu dalam. Rekan kerja mulai berbicara satu sama lain. Si gemuk yang selalu melawan Yeonju. Air mata penyesalan tak terbendung. Dan rekan kerja sebelumnya juga memberitahu Daxian tentang hal ini. Ketika mengetahui pacarnya selama 3 tahun ternyata adalah putri pemegang saham, dia langsung merasa tidak percaya. Teringat kata-kata pacarnya tentang saling jujur. Dan bagaimana mereka saling terbuka. Sekarang kata-kata itu terdengar begitu lucu. Maka Daxian mencari Yeonju secara langsung. Dan menanyakan mengapa dia tidak memberitahunya bahwa dia adalah putri pemegang saham. Apakah kamu takut aku akan meminta kenaikan gaji setelah aku tahu? Ataukah hubungan kita akan berubah setelah semuanya terungkap? Ternyata dari awal kamu tidak pernah percaya padaku. Dan dihadapkan pada pertanyaan tajam dari Daxian, Yeonju malah mengatakan bahwa dia selalu bingung dengan Seon-seong. Pada akhirnya, dialah yang menipu dirinya sendiri. Daxian tidak menyangka Yeonju akan menyalahkan dirinya sendiri. Semua kesalahan dituduhkan pada dirinya sendiri. Saat keduanya terus bertengkar, Ibu Yeonju baru saja pulang ke rumah. Saat itulah Daxian melihat pemandangan yang membuatnya terkejut. Ayahnya yang berkeringat dingin keluar dari mobil dengan sikap tunduk. Barulah dia menyadari bahwa pekerjaan baru yang disebutkan oleh ayahnya adalah menjadi sopir di rumah Yeonju. Dan setelah kejutan singkat, dia juga merasa kagum dengan kebetulan yang aneh ini. Tidak pernah terpikirkan bahwa putri bos adalah pacar anaknya. Karena itu, dia hanya bisa tersenyum untuk menyembunyikan rasa malu di dalam hatinya. Kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat kejadian. Ibu yang bersembunyi di dekat sana melihat adegan itu dengan jelas. Saat itu, dia sudah paham betul. Ternyata asuransi yang dia daftarkan dan pekerjaan suaminya adalah ulah istri konglomerat dengan sengaja. Dan Daxian meledak setelah melihat keluarganya dihina. Dia menyalahkan Yeonju karena tidak seharusnya bercanda dengan keluarganya. Meskipun sudah putus, tidak perlu menekankan hal ini dengan cara seperti itu. Kesenjangan identitas antara Anda dan saya. Yeonju tidak memberikan penjelasan. Dia langsung memilih masuk ke dalam rumah. Daxian dengan sedih meninggalkan tempat itu. Melihat bayangan anaknya yang pergi dengan diam-diam, hati ibu sangat terluka. Dia pergi ke rumah Yeonju. Untuk mencari nafkah, dia tetap menyerahkan polis asuransi untuk ditandatangani.